Pada tahun 1222 Masehi, didirikanlah kerajaan Singosari oleh seorang pria yang dikenal sebagai Ken Arok atau sering disebut sebagai Ken Angrok. Ia memegang gelar Sri Rajasa Bathara Sang Amurwabhumi sebagai raja pertama kerajaan Singosari yang juga dikenal dengan nama kerajaan Tumapel. Namun, pemerintahan Ken Arok tidak berlangsung lama, hanya selama 5 tahun, karena ia akhirnya tewas dibunuh pada tahun 1227 Masehi. Ken Arok awalnya berasal dari keluarga sederhana, memiliki kisah hidup yang luar biasa yang dipenuhi petualangan, pengkhianatan, dan tragedi. Menurut kitab Pararaton, asal-usul Ken Arok tidak jelas. Ia diduga lahir pada tahun 1182 Masehi dari keluarga petani miskin yang tinggal di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Ibunya, Kendok, adalah istri seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Para. Ken Arok segera ditinggalkan atau dibuang oleh ibunya yang berharap bahwa anaknya akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ken Arok kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong, sehingga ia tumbuh menjadi seorang pencuri yang licik dan melakukan banyak tindakan kriminal. Segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Puloh Gawo yang meyakini bahwa Ken Arok adalah titisan Wisnu. Ken Arok meninggalkan masa lalunya dan dipercayakan oleh Empu Lohgawe untuk menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang aku di daerah Tumapel. Selama menjadi pengawal Tunggul Ametung, Ken Arok terpikat oleh kecantikan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Keinginannya untuk memiliki istri majikannya semakin kuat setelah Empu Lohgawe meramalkan bahwa Ken Dedes akan melahirkan raja-raja Jawa. Untuk menghilangkan Tunggul Ametung, Ken Arok memesan sebuah keris dari seorang pandai besi terkenal, yaitu Empu Gandring. Empu Gandring berjanji untuk membuat keris yang ampuh dalam 1 tahun untuk membunuh Tunggul Ametung yang kuat. Namun, Ken Arok kehilangan kesabaran dan nekat merebut keris yang belum selesai dan menusukkannya ke dada Empu Gandring, mengakibatkan kematian sang pandai besi. Pada saat-saat terakhirnya, Empu Gandring mengutuk bahwa keris itu akan menyebabkan kematian 7 orang raja, termasuk Ken Arok dan keturunannya. Ken Arok kemudian meminjamkan keris tersebut kepada temannya, Kebo Hijau. Lihat kerisku, coba lihat kerisku, ini keris bagus dan sakti. Malam berikutnya, Ken Arok mengambil kembali keris itu dan membunuh Tunggul Ametung. Kebo Hijau dihukum mati karena keris yang diduga miliknya ditemukan pada mayat Tunggul Ametung, meskipun Ken Dedes menjadi saksi pembunuhan suaminya. Ken Arok kemudian menyatakan dirinya sebagai aku Tumapel yang baru dan menikahi Ken Dedes. Saat itu, Ken Dedes sedang hamil anak Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Ambisi Ken Arok tidak berhenti di Tumapel. Pada tahun 1222, ia memberontak dan berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter. Setelah itu, ia menyatakan Tumapel
sebagai kerajaan merdeka yang lepas dari Kediri. Ken Arok menjadi raja pertama kerajaan Tumapel atau yang lebih dikenal sebagai kerajaan Singosari dengan gelar Sri Rajasa Bathara Sang Amurwabhumi. Dinastinya dikenal sebagai dinasti Rajasa. Lokasi kerajaan Hindu-Buddha ini berada di Singasari, Malang. Namun, masa pemerintahan Ken Arok berlangsung hanya selama 5 tahun dalam kurung 1222 hingga 1227 M, karena ia akhirnya dibunuh atas perintah Anusapati, anak Ken Dedes dari pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Anusapati yang telah lama curiga akhirnya menemukan kebenaran bahwa Ken Arok bertanggung jawab atas kematian ayah kandungnya dan menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuhnya. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok memiliki 4 anak, Mahisa Bongateleng, Apanji Saprang, Agdibhaya, dan Dewi Rumbu. Selain itu, dari hubungannya dengan Ken Umang, seorang selir, Ken Arok juga memiliki 4 anak, Tohjaya, Panji Sudhatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Ken Arok dikenal sebagai pendiri dinasti Rajasa yang melahirkan raja-raja Singosari dan Majapahit, sebuah fakta yang diperkuat oleh temuan prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit.